Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat hari ini kita hendak mengikuti ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan saat hari ini masuki hari yang ke-6. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2. Ayatnya yang 12 sampai ke 13. Saya akan bacakan firman Tuhan saat hari ini. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terkagum-kagum sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka. Tetapi orang lain menyindir mereka, sedangkan mabuk anggur manis. Nah, puji Tuhan saat hari ini dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Bagaimana reaksi orang yang mendapat karunia Roh Kudus? Hal ini dapat ditemukan dalam bacaan hari ini. Reaksi para murid ketika mereka penuh dengan Roh Kudus sungguh mencengangkan, dan mereka yang bersembunyi di ruang atas dari rumah tempat mereka menumpang seketika tampil dengan publik. Mereka muncul pada hari Pentakosta di Yerusalem, di mana banyak orang berkumpul. Dikatakan di situ bahwa kuasa Roh Kudus menguasai mereka, dan orang lain mengatakan bahwa itu orang-orang baru mabuk. Namun dikatakan dengan jelas bahwa dia tidak mabuk pada itu hari bersih jam 9. Perubahan yang dialami para murid ini menarik untuk diperhatikan, karena sungguh gratis. Lebih menarik lagi karena mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa ini bukanlah bahasa yang sifatnya supranatural, melainkan bahasa yang dipakai oleh banyak orang yang hadir di sana. Artinya, bahasa digunakan para murid adalah bahasa yang sangat dikenal oleh setiap suku bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Demikianlah karya Roh Kudus yang senantiasa di dalam mengurapi dan memenuhi dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus tidak hanya memampukan para murid, namun mereka berani bersaksi, juga mengungkapkan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang hadir saat itu. Hal ini membuat banyak orang yang mengakui bahwa mereka mendengarkan kesaksian tentang perbuatan besar Allah. Pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah pelayanan yang memampukan kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Kita harus ingat bahwa kabar baik yang diberikan Allah adalah berita keselamatan bagi banyak bangsa di dunia ini. Nah, kabar baik diberikan oleh banyak orang untuk kabar keselamatan. Adanya perbedaan suku, bangsa, dan gendala bahasa tidak dapat menghentikan memberikan kabar baik. Yang dikatakan sangat jelas bahwa orang tidak bisa menghentikan kabar baik dan yang dijelaskan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang kita sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melayani sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Nah, dikatakan sangat jelas, mari kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan Roh Kudus,
bahkan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka diberikan kemampuan, kebiasaan, keterampilan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin kita punya keterbatasan dalam bahasa atau keterampilan berbicara, tetapi dalam kuasa Roh Kudus kabar baik dapat masuk ke dalam hati mereka dengan penuh hikmat. Kita semestinya melayani orang-orang sekitar kita dengan bergantung pada Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kita. Kita percaya bahwa kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita diberi kemampuan untuk dapat tampil beda dalam kondisi saat ini, sehingga kita menjadi berkat dan diberkati dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan memberkati, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.